Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Dalfosin Ngasa. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Asumsi yang digunakan dalam akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang valid dan akurat. Setiap perusahaan harus memproyeksikan asumsi dasar akuntansi. Dalam pembukaan dan pencatatan keuangan perlu mempertimbangkan 1. Asumsi dasar akuntansi pada periode akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar akuntansi yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa penilaian dan laporan keuangan perusahaan dalam periode tertentu telah ditentukan. Periode mengacu pada waktu mana siklus akuntansi mulai dan karakteristik. 2. Entitas ekonomi. Entitas ekonomi adalah asumsi akuntansi mendasar yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan merupakan entitas independen atau unit bisnis. 3. Kontinuitas usaha. Asumsi dasar akuntansi yang terjadi prinsip dalam menyatakan bahwa perusahaan akan bertahan selamanya dan tidak diperkirakan tidak akan terjadi edukasi pada masa yang akan datang adalah kelangsungan usaha. 4. Satuan moneter. Contohnya, yang 4 adalah untuk moneter merupakan asumsi akuntansi mendasar untuk memastikan bahwa setiap transaksi dalam perusahaan menggunakan unit yang tertentu. Satuan mata uang harus ada tujuannya dengan lokasi pendirian perusahaan. Biaya histosis. Sebagai prinsip, biaya histosis adalah asumsi dasar kritis yang mengharuskan bisnis untuk mencatat semua biaya yang perusahaan keluarkan untuk mendapatkan setiap barang atau jasa. 4. Bidang-bidang akuntansi. Untuk memiliki banyak bidang, tidak hanya akuntansi keuangan saja, tetapi masih ada banyak akuntansi yang perlu kita ketahui. 1. Bidang-bidang akuntansi diantara lain sebagai berikut. 1. Akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk satu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan laporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna. Kegiatan meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan meliputi neraca. Pemeriksaan akuntansi. Kegiatan yang dilakukan dalam auditing adalah pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, monitor arus kas, dan menilai alternatif dan pengambilan keputusan. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi mencatat dan menghitung serta menganalisis biaya dari perusahaan industri dalam usaha menunjukkan besarnya harga pokok industri suatu barang pokok. Akuntansi perpajakan. Perpajakan adalah bidang akuntansi menandakan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau seorang pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum perhitungan dalam usaha penetapan besar dan pajak tersebut. Profesi akuntan dan etikanya. Etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan adalah ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang akuntan. Aturan perilaku etika profesi akuntan yang perlu kalian ketahui dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sebagai berikut. 1. Kerahasiaan. Jabatan ini merupakan sebuah tanggung jawab besar sebagai seorang akuntan, maka kamu tuntut untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam internal perusahaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang hanya ditunjukkan bagi yang berkepentingan
bagi banyak orang. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh saat kalian melakukan tugas. Tanggung jawab profesi. Sebagai seorang akuntan, kita harus mempunyai tanggung jawab secara moral dan profesional dalam suatu pekerjaan yang dibebankan kepada kalian. Kepadatan normal dan sebuah tanggung jawab profesi akan membuat kalian memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap hasil kerja kalian. 3. Objektivitas. 4. Standar teknik. 5. Komposisi.